Tuhan tuh buat yang namanya standar untuk menerima mujizat atau syaratnya itu sangat rendahan. Dengan kata lain, cuma-cuma dia berikan. Supaya kita ini juga nanti cuma-cuma memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan. Kalau mujizat itu sulit digapai atau susah untuk dicapai, itu kan menurut pikiran Anda dan saya. Karena manusia memang suka untuk mempersulit diri. Manusia itu jagonya komplikasi. Tuhan itu buat sangat-sangat sederhana loh. Biji sesawi itu apa-apaan? Coba kalau pernah Anda lihat, mungkin tidak pernah lihat ya. Saya pernah lihat waktu saya ke Israel, itu biji sesawi itu sama dengan debu, nggak kelihatan. Beras masih kelihatan, apalagi jagung. Itu biji sesawi itu satu titik kalau Anda tulis pakai pensil, ada titiknya itu, di titik. Bahkan koma lebih besar bahkan tanda koma itu lebih gede. Paling tidak ada seperti cambahnya, ada seperti tauge. Titik, cuma satu titik pensil itu loh. Dengan kata lain, I don't need your faith to give you your miracle. I just want you to humbly believe with insufficient faith of yours. Aku tidak perlu imanmu, kata Tuhan, untuk memberimu mujizatmu. Aku tidak perlu. Yang kuperlukan, kata Tuhan pada kita, hanyalah engkau mau dengan rendah hati belajar untuk percaya. Dengan imanmu yang pas-pasan atau kurang itu. Itu dia. Dipatahkan sama Elisa di ayat 2. Roh pesimisme. Jangan pesimis jadi orang. Pesimis itu bukan kurang iman. Mending iman kecil tapi arahnya benar, tetap percaya. Seperti orang itu loh yang menerima mujizat untuk anaknya di Perjanjian Baru, di Injil, dia berkata gini, ampuni aku yang kurang percaya. Tuhan, aku percaya, ampuni aku yang kurang percaya ini. Lord, I believe in you, forgive me for my unbelief. Pesimis itu bukan kurang iman. Mirip sih, beda. Orang bisa kurang iman mengalami mujizat besar. Karena dia tetap berusaha percaya. Pesimis itu pengakuannya sudah meninggalkan Tuhan. Pesimis itu sudah berkata, tiada harapan. Udah tutup buku untuk Roh Kudus. Jangan mengunci dirimu sendiri. Don't lock your own miracle. In fact, you must find the key to unlock the door to your miracles. Jangan kunci diri sendiri, jangan kunci mujizatmu. Malah justru temukan kunci itu untuk membuka pintu mujizat Anda. Kita sekarang lihat kuncinya ya, ayat 3. Ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah. Ini Elisa ngomong gini, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit ya. Elisa berkata, kamu mesti pergi keluar, pinjem guci. Bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu yang dekat dulu, kalau sudah habis yang jauh. Pokoknya sebanyak-banyaknya, sekuat-kuat kamu jalan. Pergi, dapatkan semaksimal mungkin yang bisa kamu peroleh bejana-bejana kosong itu. Jangan terlalu sedikit. Apa maksudnya? Ini kuncinya. Selama Anda dan saya masih merasakan kebutuhan sendiri, mujizat tidak akan tiba. I guarantee. Tapi ketika kita mulai merasakan kebutuhan orang lain dan melupakan kebutuhan kita, hati-hati, mujizat akan mengetuk pintumu. Kok bisa? Wanita ini disuruh pergi pinjam bejana. Coba pikirkan, kalau Tuhan memang mau tolong dia, ngapain bejana sih? Bisa aja tiba-tiba di halaman belakang dia gali lubang, muncul semprotan atau semburan minyak. Apa nggak bisa? Tuhan taruh minyak di mana? Di bawah tanah. Itu orang kalau mau menambang. Sampai nanti menyembur-nyembur keluar seperti yang di Timur Tengah. Emangnya kenapa harus bejana? Bejana harus pinjam lagi. Ini bukan diajari untuk kita pinjam uang loh ya. Karena ini yang diminta oleh Tuhan untuk meminjam sesuatu, bukan moneter. Tuhan tidak pernah suruh kita jadi batu sandungan atau anak cucu kita minta-minta roti. Tapi bejana-bejana kosong yang useless juga, yang percuma di rumah-rumah tetangga, dia ketuk pintu, tahu apa yang terjadi enggak? Ketika wanita ini pergi ke tetangga-tetangganya, dimulai dari dekat lalu yang ke jauh. Mau nggak mau, dia pasti harus basa-basi dulu dong. Halo, apa kabar? Mau nggak mau dia harus ketemu orang. Jadi nggak kuper, nggak hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Mau nggak mau dia punya world view. Dia punya pandangan, cara pandang meluas. Waktu dia ditanya, how are you, apa kabar, bagaimana dengan kamu? Mau nggak mau dia harus cerita juga. Terpaksa dia harus cerita kenapa dia perlu bejana. Nggak bisa diam-diam, nggak ada angin, nggak ada badai, pinjam bejana.
Orang kan pasti tanya, kalau boleh tahu Ci, untuk apa? Jadi terpaksa dia cerita. Begini loh, keluarga kami itu dalam masalah, lalu seorang hamba Tuhan Elisa berkata, pinjamlah bejana, karena nanti Tuhan akan mengalirkan mujizatnya. Orang-orang itu jadi diberkati dengan kesaksiannya. Dan waktu dia masuk ke rumah seseorang, mungkin tetangga yang sudah lama nggak ketemu, mungkin dia menemukan orang-orang yang sudah tidak lagi ke gereja. Awal mula mau pinjam bejana, berakhir mendoakan tetangga. Mungkin dia pergi ke rumah yang satunya lagi, terjadi KDART atau kekerasan dalam rumah tangga. Awal-awal ke situ hanya untuk pinjam guci, malah melerai suami istri yang sedang berkelahi. Lalu mendoakan mereka supaya mereka berdamai kembali. Mungkin pergi ke tetangga satunya lagi, diketuk pintu, ternyata pakai putih-putih, dan di atas kepala ada abu, mereka berkabung. Sama seperti dia, seorang wanita barusan menjadi janda, cuman dia dulu yang jadi janda. Jadi dia bisa empati, gak apa-apa Cik, tadinya dia mau pinjam bejana, berakhir menghibur seorang teman lama. Saya yakin loh, Tuhan gak suruh dia pergi pinjam guci karena Tuhan butuh. Tuhan bisa taruh itu di belakang halamannya, kan dia masih punya rumah, dia masih punya backyard. Masa nggak bisa minyak menyembur dari situ? Masa Tuhan nggak bisa taruh di bathtub atau di ruang kora-koranya atau apa? Kenapa harus guci? Kenapa harus pinjam sama tetangga? Waktu Anda masih terus fokus pada dirimu, mujizat tidak akan tiba padamu. Apalagi di masa-masa seperti ini. Kuncinya satu. Apa maksudnya mujizat? Mujizat tak terasa. Selama Anda merasakan kebutuhan Anda, mujizat akan tiba. Kunci pertama, tulis itu. Merasakan kebutuhan orang lain. Minimal nggak usah total lah. Anda mulai merasakan kebutuhan orang lain. Hari-hari ini, belajarlah pekah dengan orang-orang kanan kiri. Memberi tidak harus mahal. Dan memberi tidak harus money. Tapi saya yakin setiap orang bisa kontribusi untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Uluran tangan, sebuah senyuman, whatever it is, tidak harus mahal, tapi ketika Anda bisa peka dengan kebutuhan orang lain, di masa-masa corona, masa-masa susah katakanlah, akan muncul makhluk-makhluk mulia. Daripada di masa-masa lembah seperti ini, banyak orang kelihatan warna aslinya. Yang mulia pun jadi hina, jadi seorang pembenci, seorang kecewa, seorang yang egois, seorang yang rebutan, seorang yang mikirin diri sendiri doang. I think kalau seperti itu, Tuhan juga tidak ingin memberikan mujizat pada orang demikian, karena orang demikian tidak tahu berterima kasih. Paham ya kuncinya? Masalah bisa menjadi pintu kepada mujizat, tapi kuncinya adalah merasakan kebutuhan orang lain. Kedua, merasakan beban Tuhan. Wanita itu pulang, tangannya penuh dengan guci, penuh dengan bejana, anaknya pun disuruh bawa, kan 2 anaknya hari itu mau dirampas. Dia bawa sebisa mungkin, sebanyak mungkin, saya nggak tahu apakah mereka bawa semacam kereta, atau gimana, zaman itu saya nggak tahu toolnya apa, mereka bawa. Saya yakin mereka pergi cari guci, pulang hati mereka membara dengan jiwa-jiwa. Tetap dibawa pulang sih, karena nantinya mengalir minyak di akhir cerita. Tapi waktu dia kembali, hatinya berubah. Orientasinya tak sama. Dia pulang dengan suatu pertama-tama dengan suatu memori, dengan sebuah ingatan tentang apa yang Tuhan lakukan tadi. Wow, aku pergi untuk pinjam sesuatu. Malah aku pergi tadi memberikan sesuatu. Waktu dia kembali, hatinya diperbaharui. Dia menangkap isi hati Tuhan Yesus. Dia menangkap bebannya Allah. Dia memperoleh visi untuk jiwa-jiwa. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dia pulang kembali ke rumahnya, tangan bawa guci, hati penuh dengan kasih. Pikiran penuh dengan amanat agung. Aku harus telepon taci itu satu lagi tadi. Nanti besok setelah aku bayar hutang, aku mau bagi minyakku. Nggak mungkin dia nggak tahu berterima kasih. Ini gucinya siapa? Dia pasti bagi-bagi. Ditaruh di plastik mungkin, dibungkus atau ditaruh di guci yang sama pulangnya. Tadinya pinjamnya guci kosong, pulangnya bejana terisi. Pasti dia beritahu, Ci ini ya, kan barusan ditinggal sama suami jadi janda, pasti perlu untuk bayar ini itu dan untuk kehidupan. Apalagi zaman dulu itu jadi janda itu susah. Nggak seperti hari ini. Orang zaman itu kalau sudah jadi janda, sudah ditinggal sama suami, dia nggak punya pekerjaan seumur hidupnya. Dia harus dari welfare atau dari belas kasih masyarakat sekelilingnya.
Ini ya, untuk menyambung kehidupan. Aku mengerti, aku punya 2 anak. Taci punya 3 anak. Ini waktunya untuk bisa menyekolahkan mereka. Semoga ini bisa membantu. Berubah. Tadinya mau keluar hutang, sekarang malah memiutangi. Tadinya mau menyelamatkan anak sendiri, sekarang malah bisa menolong keluarga lain untuk menyelamatkan anak mereka. Hatinya berubah jadi misionaris. Mujizat tetap terjadi. Justru terjadi ketika mujizat itu tidak terasa. Waktu terjadi itu, mujizat itu bukan lagi lakonnya. Tapi hati Bapa menangkap, mengadopsi visi Tuhan. Merasakan beban ilahi. Kuncinya 2, catat sekali lagi. Merasakan. Merasakan, apa tadi? Saya lupa. Ya. Iya, beban Tuhan. Sebelumnya lagi. Merasakan kebutuhan orang lain. Ya. Maklumi ya. Saya berkhotbah tanpa catatan. Dan juga kadang-kadang hal seperti ini terjadi. This is real. Merasakan kebutuhan orang lain. Kedua, merasakan beban Tuhan. Nah itu dia. Itu yang membuat dia mengalami mujizat. Kita lanjutkan sedikit lagi. Lalu ayat yang keempat sampai ayat ke-7 saya bacakan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Nah, ini kejadiannya mulai terjadi. Ini mujizatnya mulai terjadi. Ini real ini. Ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukanlah kepada ahli Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Coba catat ini, hiduplah dari lebihnya. Kalau Tuhan melakukan mujizat itu selalu melimpah. You see, mari kita hayati the largeness, large, XL, the largeness, ukuran persediaan Allah itu selalu dahsyat. Mujizat itu nggak pernah pelit. Ya, Alkitab mengatakan di sini Elisa ngomong gini sama janda, hiduplah dari lebihnya, dari lebihnya, kelebihan nggak pas-pasan. The largeness of God's provision. Persediaan Allah itu selalu melimpah ruah. Nah, coba kita sekarang catat lagi satu, saya kasih tambahan catatan, 3 ciri penyediaan Allah. The 3 characteristics of God's provision. 3 ciri persediaan Allah. 1, di ayat 4 dikatakan, Elisa ngomong gini sama si janda, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Ya, lalu tuanglah minyak. Katakan tutuplah pintu. Yang pertama, ciri khas penyediaan Allah, the provision of God. 1, ya, selalu pribadi lepas pribadi tidak pernah sama. Tulis ini, pribadi lepas pribadi tidak sama. Pribadi lepas pribadi tidak sama. Karena itu tidak ada ruang untuk iri. Kenapa keluarga itu disertai Tuhan begini? Nggak bisa. Anda harus tutup pintu. Behind every door ada unique miracle. Setiap keluarga sendiri-sendiri. Ciri khas persediaan Allah, penyediaan Allah itu selalu begini. Yaitu pribadi lepas pribadi diberi. Tidak sama satu orang dengan yang lainnya. Jadi jangan iri hati ya. Iri hati adalah dosa yang paling bodoh. Bukan dosa paling jahat. Dosa paling konyol itu iri. Emangnya Tuhan itu miskin? Emangnya Tuhan itu tidak punya Tuhan yang menciptakan sidik jari kita, setiap orang beda, bahkan kembar siam pun tidak sama sidik jarinya. Coba bayangkan, masa Tuhan kehabisan akal, masa Tuhan kehabisan persediaan, masa Tuhan tuh harus menduplikasi atau harus mengulang mujizat orang lain ke dalam hidup Anda, atau mujizat Anda ke dalam hidup orang berikutnya. Tidak harus.
Karena itu Elisa berkata, kamu mau mujizat, tutup pintu. This miracle exclusively for you. Jangan iri, masing-masing datang pada Yesus. Koreksi sikap hati yang salah supaya jangan jadi penghalang antara kita dengan Allah. Udah simple. Ciri khas pertama, pribadi lepas pribadi tidak sama. Catat itu, pribadi lepas pribadi tidak sama. Kedua, di ayat yang kelima dikatakan, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekat bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang, ia terus menuang. Katakan, ia terus menuang. Ciri khas persediaan, ciri khas penyediaan Allah. The characteristics of God's provision nomor 2 adalah Allah bekerja sama dengan kita. Tuhan tidak mau kita nganggur. Tuhan mau kita masuk di dalam pekerjaannya. Apa yang dia lakukan, kita menjadi bagian. Saya kalau lagi bikin sesuatu prakarya atau apa, kalau anak saya sudah cukup bisa kerja sama dengan saya pasti mau supaya nanti hasil karya bersama. Namanya hati papa ya begitu. Sekalipun mujizat itu dari Tuhan 100%. Tapi Tuhan kasih sekian persen untuk kita turut menuang. Makanya ada ayat di sini, ia terus menuang. Tuhan tidak akan tuangkan. Tuhan alirkan. Dia yang menuangkan. Kalau ciri khas pertama, pribadi lepas pribadi tidak sama. Ciri khas kedua, Allah selalu bekerja sama dengan kita. Jadi, daripada kita mengeluh, menuntut Tuhan, atau iri hati dengan orang lain yang mengalami dulu, kenapa enggak tanya aja, Tuhan, what is bagianku? Campur baur nih bahasanya. Apa bagian saya? Udah, fokus. Kalau memang harus fokus pada diri sendiri, fokus ke bagian Anda. Fokus ke peran Anda. Anda tidak bisa membuat mujizat terjadi, tapi Anda bisa taat. Yang terakhir, di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Wow, this is a good thing actually. It's not a bad thing. Kalau nggak pernah berhenti mengalir, akan ada air bah minyak, lalu mati semua. Karena itu yang ketiga, sifat daripada penyediaan Allah adalah ada batas waktu dan tujuannya. God's provision is limited. His love is not limited. His provision is. Tuhan punya penyediaan itu selalu ada fungsi gunanya. Tujuannya kali ini bagi wanita ini adalah untuk menyelamatkan anak-anaknya, bayar hutang suaminya almarhum. Dan juga untuk menolong tetangga-tetangganya. Udah, setelah itu dia akan masuk season yang baru, dia harus ikut Yesus lagi. Dan dia harus mulai dari awal seolah-olah dia akan mengalami pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan. Jangan pernah pakai minyak lama, urapan yang usang. Ikut Tuhan harus diperbaharui. Jangan berkata, dulu aku mengalami mujizat. Dulu doaku dijawab. Dulu aku mengalami Tuhan. Dulu aku punya kesaksian. Ikut Tuhan lagi hari ini. Nanti kalau hari ini punya persediaan, sudah cukup untuk memenuhi apa yang Tuhan suruh dan perintahkan. Firman itu terjadi atas hidupmu. Ingat persediaan Tuhan itu selalu ada batas waktunya. Dan ada batas tujuannya. Ada batas waktu dan tujuannya. Ya, nggak bisa kita berkata, ya happy ya. Saya dengan satu janji ini, saya akan hidup seumur hidup. Udah, dari mujizat yang terjadi kemarin, saya bisa sekarang tinggal sila kaki, tinggal hidup happily ever after. Nggak begitu. Kita harus mengerti maksud ilahi di balik setiap persediaannya hari ini. Apa purpose-nya? Supaya kita menjadi giver. Supaya kita bersuka cita, supaya kita bisa cerita sama orang lain bagaimana Tuhan menolong kita dan menjadi inspirasi supaya mereka pun cari Tuhan. Supaya kita bisa menolong sesama. Atau supaya kita bisa memberi makan keluarga kita. Atau supaya kita bisa menemukan suatu jalur pekerjaan yang baru. Atau whatever, apapun itu. Bersyukurlah pada Tuhan dan berbuahlah setiap musimnya. 1, 2, 3, ciri khas penyediaan Allah adalah 1, pribadi lepas pribadi tak sama. 2, Allah bekerja sama dengan kita. 3, ada batas waktu dan tujuannya. Selalu tanya tujuan Allah, jangan kejar berkatnya. Lord, if you bless me with this, what is your ultimate purpose? Kalau engkau memberkati aku dengan ini, apakah tujuan akhirnya? Biar aku tidak bebal, tapi biar aku mengerti kehendak Tuhan. Tangkaplah hati Allah, rasakan bebannya, rasakan kebutuhan orang lain, dan mulai bukalah pintu mujizat Anda itu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu.
Engkau Tuhan, tepat di janji-Mu. Engkau Tuhan, tepat di janji-Mu. Tuhan, ubah setiap hati yang sudah mendengar firman, materaikan dengan sebuah transformasi. Arah hidup akan berbeda, tidak lagi ke diri sendiri, tapi merasakan kebutuhan orang lain dan merasakan beban Tuhan Yesus. Ciptakan hati yang seperti ini dalam setiap orang yang mendengarkan. Thank you Tuhan, kenapa berdoa untuk persediaan Allah yang tak pernah kunjung berhenti itu dari musim ke musim. Tuhan berikan ya Tuhan Yesus allowance-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan, bahkan dalam kesusahan. Kau tidak pernah kurang-kurang ya Tuhan Yesus memberikan kepada kami minyak yang mengalir terus. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Biarkan penyediaan Tuhan itu sekarang masuk ke setiap rumah, melalui setiap pintu secara unik seperti sidik jari, satu persatu, individu lewat individu, family lepas family. Tak ada yang sama. Tuhan ciptakan yang baru. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, mujizat-Mu terjadi. Mulai hari ini sejak hamba-Mu aminkan, akan ada pertolongan Tuhan tak terduga, mulai tiba mujizat yang tak terasa untuk setiap orang. Dalam nama Yesus, amin. Love you, God bless you.